Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat berjumpa dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 12 ini. Yang tentunya kita pertemuan perdana ini dengan kebetulan kita dihadapkan dengan suasana COVID-19. Oleh karenanya kita memakai sistem pembelajaran jarak jauh. Untuk pembahasan sejarah Indonesia di kelas 12 pada bab pertama atau bab 1 membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Sekali lagi, bab pertama membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Setelah kita melaksanakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, bukan serta-merta kita adem ayem merdeka begitu saja, tapi ternyata setelah kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, di sini banyak sekali gonjang-ganjing dengan ancaman disintegrasi. Yang dimaksud dengan disintegrasi yaitu untuk memisahkan dari negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mengganti dasar negara kita dengan dasar-dasar lainnya. Ada yang memakai dasar komunis, ada yang memakai dasar itu dengan sistem Islam, negara Islam yang ada di Indonesia dengan disingkat dengan NII. Pada saat itu, yang pertama kita bahas tentang pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai dengan 1965, yang diawali dengan adanya pergolakan di Madiun. Kita ketahui bersama, Musso adalah pernah belajar di Moskow. Pulang dari Moskow dia membawa misi atau paham, yaitu pahamnya sosialis. Maka beliau menerapkan paham tersebut untuk dipakai di Indonesia, karena Indonesia pada saat itu baru merdeka. Dan dia pun bergabung dengan Amir Syarifuddin membentuk sebuah organisasi dengan nama Front Demokrasi Rakyat yang disingkat FDR. Ini pada tahun 1948. FDR adalah strategi yang dipakai oleh sosialis dan komunis. Dia ingin menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dengan cara melakukan pemogokan secara umum. Dan banyak lagi langkah-langkah yang dilakukan oleh FDR. Dan pada saat itu ada semacam bentuk penyerangan, dihantam oleh tentara Indonesia. Dan alhamdulillah pada waktu itu Musso tersingkir dan ditangkap dan dibunuh, dihukum mati. Tinggal Amir Syarifuddin dan ditangkap. Yang lainnya itu ada DN Aidit yang lari dari Madiun, dia lari ke Kediri, yang insya Allah itu cikal bakal yang akan bergerak pada tahun 1965. DN Aidit lah yang meneruskan pergerakan nanti komunis. Tapi sebelumnya kita bahas tentang gerakan-gerakan di Madiun, di Madiun oleh DN Aidit. Kita akan bahas juga dengan pergerakan selain dari komunis, ada pergerakan yaitu pergerakan negara Islam yang dipelopori oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo.
Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo yang disingkat SM Kartosuwiryo, yang kita kenal dengan pergerakan DITII yang berawal di Jawa Barat, tepatnya di Tasik. Dia menyebarkan paham-paham tersebut ke seluruh Nusantara, di antaranya di Jawa Tengah oleh Amir Patah, di Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar, di Sulawesi Selatan itu oleh Kahar Mujakar, terus di Aceh oleh Daud Beuh. Nah, itu semua digerakkan oleh DITII agar negara kita berganti haluan menjadi negara Islam. Tapi bisa dihalau dan bisa diantisipasi oleh bangsa Indonesia untuk dipertahankan, tetap memegang teguh yaitu Pancasila. Kita menginjak kepada tadi apa yang disampaikan tentang gerakan-gerakan PKI yang dulu cikal bakal oleh DN Aidit. Ini berkembang terus di Madiun. Pada saat itu dia mulai memberikan paham-pahamnya kepada semua unsur-unsur masyarakat, karena memang PKI ini berasal dari buruh, tenaga buruh dan tenaga petani. Karena tadi yang namanya lambang Palu Arit, Palu itu identik dengan kaum buruh, Arit lambang yang itu identik dengan petani. Nah, di situ bersatunya dua elemen masyarakat dari kaum buruh dan kaum petani disatukan oleh kaum komunis, yaitu DN Aidit yang sejak dulu sudah bersatu dan dilanjutkan oleh DN Aidit, dan tinggal paham itu dimasukkan ke dalam pemerintahan. Masuklah ke dalam pemerintahan dan membentuk sebuah partai yang namanya dengan PKI, yang kita kenal dengan nama Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI yang kita kenal dengan G30 SPKI, kepanjangan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, ini karena menginginkan adanya sebuah langkah untuk mempersenjatai angkatan kelima. Angkatan yang pertama yaitu angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan kepolisian yang dipersenjatai oleh pemerintah. Tapi komunis atau PKI menginginkan adanya angkatan yang kelima, yaitu untuk mempersenjatai yang namanya kaum petani dan kaum buruh. Nah, disinilah yang tidak disukai, yaitu para jenderal yang nantinya menjadi sebuah penumpasan dari orang-orang PKI, orang-orang komunis. Adanya Ahmad Yani, ada R. Suprapto, Sutoyo, Pierre Tendean, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang tidak setuju dengan adanya angkatan kelima. Maka dibunuhlah orang-orang tersebut, yang namanya 7 jenderal tersebut, yang kita kenal dengan Tuparep, 7 pahlawan revolusi. Yang kita kenal, kita di Karawang ada nama Tuparep, Jalan Tuparep, yaitu yang dimaksud dengan 7 pahlawan revolusi. Alhamdulillah, untuk yang sebenarnya semuanya 6 jenderal. Tapi ada 1 jenderal yaitu yang lolos, yang namanya Aha Nasution, atau disingkat atau kepanjangan Abdul Haris Nasution. Kebetulan beliau lepas dari penculikan tersebut. Cuma sayang, anaknya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution terbunuh dan tewas tertembak oleh peluru nyasar.
Yang terbunuh di rumah itu yaitu ajudannya Jenderal Ahana Sution yang bernama Letnan 1 Pierre Andreas Tendian menjadi korban sebagai pengganti Ahana Sution. Lengkaplah 7 jenderal dan 1 lagi yaitu Letnan 1. Barangkali itu sekedar atau sekilas gambaran adanya pergolakan di daerah pasca kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi bahan masukan kita agar kita mengetahui sejarah. Kekhawatiran kita nanti ke depan ada paham-paham yang baru, kita akan bisa menepisnya mana yang baik. Jangan sampai kita masuk ke dalam paham-paham yang memang paham yang akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya untuk pertemuan yang selanjutnya saya akan berikan tugas, yakni tugas di LKS di halaman 12 uji kompetensi 1. Di sana ada 5 soal yang perlu kalian isi. Silakan diisi di kertas lembar dan nanti dikumpulkan. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.